Halo guys, perkenalkan nama saya Santi Romani, NIM 061 dari kelas PLS 2017B. Di sini saya akan mempraktekkan mata kuliah micro teaching dalam pendidikan kesetaraan kejar paket A dengan pelajaran IPA. Ya, di sini sumber saya berasal dari modul kesetaraan kejar paket A. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai doa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Mas Hafid, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, biar lebih fokus lagi, mau nggak kita tepuk semangat dulu? Tepuk semangat mau? Ayo, tepuk semangat. Semangat. Mantap sekali ya semangatnya. Lalu biar fokus, ayo kita tepuk fokus. Nanti fokus drulala gitu ya. Ayo, 1, 2, 3. Tepuk fokus. Fokus drulala. Yeay. Sekarang ibu mau absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak masuk? Firman, Kenapa? sakit. Ya, kita doakan semoga cepat sembuh. Amin. Hari ini kita akan memulai pembelajaran yaitu dengan tema lingkungan sehat dan bersih. Ya, di sini nanti anak-anak akan mengerti tentang lingkungan yang bersih itu seperti apa, lingkungan yang kotor itu seperti apa. Sini siapa yang tahu contoh-contoh alat kebersihan itu seperti apa? Ayo Mas Hafid. Benar. Mas Faris, benar. Ayo apa lagi? Maniku. Benar. Kemucing. Iya. Nah, di sini Ibu sudah membawa beberapa contoh alat kebersihan. Jadi, yang pertama yaitu sapu. Ini bukan gitar loh ya, ini sapu. Sapu fungsinya untuk apa? Untuk membersihkan kotoran di lantai yang berserakan seperti itu. Mas Hafid tahu? Ya, baik. Yang kedua yaitu pemoceng. Ini seperti petasan duit, bukan tapi ini fungsinya untuk apa, Fit? Tahu? Membersihkan kaca. Iya, membersihkan kotoran yang menempel di kaca. Terus ada juga nih lap. Nah, lap ini ada dua macam. Yang pertama yaitu ada lap yang kering dan lap yang basah. Ini lap yang kering. Nah, lap yang kering ini fungsinya untuk membersihkan kotoran yang ada di meja atau ketumpahan air, itu menggunakan lap kering. Kemudian, kalau lap basah ini fungsinya untuk kalau kita selesai mencuci sepeda motor, sepeda atau mobil menggunakan lap basah atau disebut dengan kanebo. Oke, nanti kita akan praktik menggunakan alat-alat kebersihan. Bisa sapu, kemucing, kemudian lap ya. Jadi kalian siap menjadi pahlawan kebersihan? Siap, Bu. Wah.
menggunakan alat-alat kebersihan. Sudah bisa? Hafid tadi nyapu sudah bisa? Bisa dipraktikkan lagi di rumah ya, membantu ibu. Udah ada yang membersihkan jendela tadi ya, siapa Mas Faris ya? Menggunakan kemucing. Terus Mas Hafid tadi nyapu lantai ya, wah bagus sekali ya. Jadi kita harus tetap menjaga kebersihan ya Mas Hafid, meskipun di sekolah, di luar sekolah, di rumah harus tetap bersih. Lingkungan sehat dan bersih. Lingkungan sekitar adalah lingkungan yang ada di sekitar kita. Contohnya seperti apa? Hafid tahu? Benar. Tuhan. Manusia. Benar. Benda. Ya, baik sekali. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke materi berikutnya. Silakan dibuka buku kalian yang di bawah, silakan. Ya, baik. Dibuka halaman 67. Materinya tentang kebersihan lingkungan. Sudah? Ya, baik. Nih, kalau kau suka bersih tepuk tangan. Kalau kau suka bersih tepuk tangan. Kalau kau suka bersih, mari kita lakukan. Kalau kau suka bersih tepuk tangan. Nah, baik. Sudah. Nah, lingkungan yang sehat dan bersih dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama lingkungan sehat dan lingkungan kotor. Lingkungan sehat itu lingkungan yang bersih ya. Itu ciri-cirinya, yaitu udaranya bersih. Jadi udara di sekitarnya itu masih segar, masih bersih. Jadi dihirupnya itu benar-benar masih segar banget. Yang kedua, tanah yang subur. Jadi kalau di lingkungan yang bersih itu tanahnya masih subur, banyak tanaman. Yang ketiga, sumber air bersih itu mengalir. Jadi sumber airnya itu tidak keruh, tidak kotor, benar-benar bersih ya Mas Hafid. Kemudian yang keempat, tidak ada sampah berserakan. Jadi di mana-mana itu tidak ada sampah. Jadi sudah bersih, dibuang di tempatnya. Mas Hafid, kalau ada sampah harus dibuang di tempatnya ya. Baik. Kemudian yang kelima, banyak tumbuhan hijau seperti pohon, bunga, dan tumbuh-tumbuhan yang lainnya. Pokoknya masih asri, masih hijau ya. Kemudian yang kedua yaitu lingkungan yang kotor. Lingkungan yang tidak memenuhi kelayakan di lingkungan, yaitu lingkungannya itu kotor. Ciri-cirinya itu ada udara kotor karena banyaknya debu, banyaknya kotoran. Jadi udaranya itu banyak polusi. Itu lingkungannya itu kotor. Yang kedua yaitu sampah banyak yang berserakan, sampah di mana-mana, banyak yang berserakan, nggak ada yang mau buang sampah. Yang ketiga sumber air tidak bersih, jadi airnya itu keruh, tidak bersih. Nah, kalau udaranya kotor itu banyak penyakit yang hinggap. Kalau debu, banyak debu itu bisa menyebabkan batuk, terus sesak nafas ya Fit ya. Jadi kalau bisa harus bersih, harus tetap jaga kebersihan. Kemudian juga ada disebabkan sama yang gigit, biasanya apa? Nyamuk. Benar, itu bisa menyebabkan DBD. Maka dari itu kita harus selalu menjaga kebersihan. Baik? Oke anak-anak, bukunya bisa dirapikan, ditutup kembali untuk pulang. Ayo ditutup. Nah, di sini Ibu akan memberikan beberapa rangkuman pembelajaran pada hari ini. Ya, yang pertama, kita harus menjaga lingkungan sekitar. Itu bisa di kelas, di luar kelas, di rumah. Jadi, kalau lingkungan sekitar kita bersih, maka belajarnya juga nyaman. Kita terhindar dari penyakit. Nah, ada juga peribahasa. Peribahasanya bersih pangkal sehat. Apa Fit? Bersih pangkal sehat. Kalau kotor, pangkal apa? Pangkal sakit. Yang kedua, tadi anak-anak kan sudah praktik ya menggunakan alat-alat kebersihan. Sudah bisa? Hafid tadi nyapu sudah bisa? Bisa dipraktikkan lagi di rumah ya, membantu ibu menyapu. Nah, kalau udaranya kotor itu banyak penyakit yang hinggap.
Kalau banyak debu itu bisa menyebabkan batuk, terus sesak nafas ya Fit ya. Jadi kalau bisa harus bersih, harus tetap jaga kebersihan. Kemudian juga ada disebabkan sama yang gigit, biasanya apa? Nyamuk, benar, itu bisa menyebabkan DBD. Maka dari itu kita harus selalu menjaga kebersihan. Baik? Baik. Kalau kita bersih jadinya sehat. Kalau kita kotor jadinya nanti sakit. Maka dari itu harus tetap menjaga kebersihan. Anak-anak mau sakit apa sehat? Sehat. Nah, tentunya sehat. Jadi sehat itu dimulai dari siapa? Saya. Benar, dimulai dari diri kita, dari saya. Kemudian kita semua, lingkungan semua harus sehat. Baik anak-anak, sekian pertemuan pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Terus harus tetap jaga kebersihan sekitar. Kalau ada sampah harus dibuang. Jadi sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung ke materi pembelajaran, yaitu sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dan kebutuhan hidup lebih sejahtera yang ada di sekitar lingkungan kita. Pada umumnya, sumber daya alam berdasarkan sifatnya dapat digolongkan menjadi sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam tak dapat diperbarui. Sumber daya alam dapat diperbarui adalah kekayaan alam yang dapat terus ada selama penggunaannya tidak dieksploitasi berlebihan. Tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air adalah beberapa contoh sumber daya alam bisa diperbarui. Walaupun jumlahnya sangat melimpah di alam, penggunaannya harus tetap dibatasi dan dijaga untuk dapat terus berkelanjutan. Nah, di sini juga ada sumber daya alam tidak bisa diperbarui, adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas karena penggunaannya lebih cepat daripada proses pembentukannya dan apabila digunakan secara terus-menerus akan habis. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai bahan tambang lainnya pada umumnya memerlukan waktu dan proses yang sangat panjang untuk kembali terbentuk sehingga jumlahnya sangat terbatas. Minyak bumi dan gas alam pada umumnya berasal dari sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang hidup jutaan tahun lalu, terutama dibentuk dan berasal dari lingkungan perairan. Perubahan tekanan dan suhu panas selama jutaan tahun ini kemudian mengubah materi dan senyawa organik tersebut menjadi berbagai jenis bahan tambang tersebut. Selanjutnya yaitu manfaat sumber daya alam. Yang pertama sebagai sumber energi dan bahan bakar, contohnya minyak bumi. Yang kedua sebagai pembangkit listrik, contohnya minyak bumi, sinar matahari. Yang ketiga untuk kebutuhan makan bagi manusia dan hewan. Yang keempat untuk kebutuhan tempat tinggal, contoh tumbuhan atau pohon. Selanjutnya untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan alam. Dan untuk menyuplai oksigen bagi tumbuhan sebagai cadangan devisa negara. Di sini ada beberapa kegiatan manusia yang dapat berdampak negatif terhadap sumber daya alam. Contohnya seperti pembakaran hutan, penebangan hutan secara liar, kemudian juga penangkapan ikan secara ilegal dan juga industrialisasi. Indonesia merupakan salah satu negara dengan sumber daya alam terbesar, baik sumber daya alam yang bisa diperbarui maupun yang tidak bisa diperbarui, seperti minyak dan gas alam. Tidak semua bagian bumi memiliki sumber daya alam yang sama. Semakin banyak sumber daya alam di suatu daerah, akan semakin banyak yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Sumber daya alam yang melimpah harus dijaga kelestariannya. Pemanfaatan sumber daya alam secara terus-menerus akan menimbulkan masalah bagi manusia dan makhluk hidup lainnya.
pengambilan sumber daya alam secara terus-menerus tanpa usaha, pelestarian akan menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi manusia. Apa itu pelestarian sumber daya alam? Pelestarian sumber daya alam adalah upaya pengelolaan sumber daya alam yang bertujuan untuk mempertahankan sifat dan bentuknya. Perubahan yang terjadi diserahkan atau dikembalikan pada alam. Di sini ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan lingkungan sekitar, seperti melakukan penanaman kembali terhadap hutan yang gundul. Kemudian juga kita bisa membuat terasering. Kemudian kita dapat menjaga lingkungan sekitar kita dan membatasi pengambilan sumber daya alam secara berlebihan. Jika kita dapat melestarikan sumber daya alam, maka kita dapat menghemat sumber daya alam untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Jadi, jagalah lingkungan kalian sendiri. Janganlah kalian merusak lingkungan kalian, jangan mencemarinya. Baik, sekian dari penyampaian materi saya pada video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you.